Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Taib, sekarang kita lanjutkan dari apa yang tersisa dari bab-bab di kitab Tauhid ini. Ini dari pertemuan akhir dari pertemuan kita di hari ini, insyaallah. Sekarang kita masuk di bab keberapa? Terakhir berapa? Iya, ke 64 ya, insyaallah. Nah. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa fil qasami 'ala Allah. Kata beliau rahimahullah taala, babu ma jaa fi al-iqsam 'ala Allah. Iya, bersumpah atas Allah, untuk Allah SWT melakukan ini dan itu, begitu. Bagaimana hukum dari hal tersebut? Ini dari hal yang tercela, yaitu seorang berjanji atau bersumpah terhadap Allah SWT, itu kebanyakannya itu jatuh dalam permasalahan dia ada ujub terhadap dirinya dan bentuk banggaan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersumpah terhadap Allah, untuk sesuatu. Saya bersumpah, atau seorang bersumpah terhadap Allah untuk Allah akan melakukan ini kepadamu, Allah akan melakukan itu dan melakukan hal ini, dan ini su'u adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala, kata beliau, al-iqsam 'ala Allah ghaliban yaqa'u min babil ujub. Iqsam 'ala Allah itu bersumpah terhadap Allah bukan dengan nama Allah, tapi bersumpah terhadap Allah. Itu kebanyakannya terjatuh pada bab tentang adanya sifat ujub pada diri dan bentuk kebanggaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ada kebanggaan diri kepada Allah. Dan ini kata beliau sul adab ma'allah, jelek adab bersama Allah. Wala yatimul imanu, dan tidak sempurna iman hatta yaslima min dalik, sampai seorang selamat dari hal tersebut seluruhnya. Taib, berkaitan dengan iqsam Allah, itu pada hakikatnya ada dua jenis. Ada bentuknya sumpah atas nama Allah, tapi dari hal yang baik, bentuknya sangkaan baik kepada Allah. Ada yang bentuknya dari hal yang jelek, dan ini hal yang terlarang. Hal yang baik ini dikatakan iqsam Allah dari perkara yang sifatnya baik sangka, seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, inna min ibadillah, sungguhnya dari hamba-hamba Allah itu, man law aqsama 'ala Allah la abarrahu, siapa yang seandainya dia bersumpah terhadap Allah, Allah akan memenuhinya. Dalam hadis lain dari Haritsah bin Wahab, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku sampaikan kepadamu siapa itu penduduk surga? Kata Nabi, kullu da'ifin mutada'ifin, orang yang tawadu, dia tawadu. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah,
atau bersumpah terhadap Allah, Allah akan memenuhi dari apa yang dia inginkan. Iya, apa yang dia inginkan. Jadi bentuknya adalah bentuk apa namanya, baik sangka, atau dari jenis perkara yang diketahui, misalnya sudah pasti, kemudian dia bersumpah atas Allah, misalnya wallahi, iya, wallahi, misalnya Allah tidak akan mengampuni orang musyrik yang meninggal di atas kesyirikan. Iya, kalau orang bersumpah, misalnya Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni seorang yang meninggal di atas kesyirikan. Cocok atau tidak? Cocok, karena memang orang yang meninggal di atas kesyirikan, ketika dia meninggal, ada ampun atau tidak? Tidak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ayyushraka bih. Ini dari hal bersumpah terhadap Allah, namun perkara yang jelas. Tapi kalau bersumpah terhadap Allah dari perkara yang tidak jelas, ini yang tercela. Contohnya akan datang nanti hadis, seorang yang bersumpah wallahi innallaha la yaghfiru. Innallaha la yaghfiru. Seorang yang kepada temannya dibilang, demi Allah, iya, Allah tidak akan mengampunimu. Iya. Jadi bersumpah atas Allah SWT, Allah tidak akan mengampuninya. Ini celaan, karena dia akan menjamin dirinya. Bentuknya dari sisi apa? Dia ta'ajub dari apa yang dia lakukan. Iya, atau bentuk kebanggaan diri terhadap Allah. Ini fulan tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Oleh karena itu akan datang nanti hadis terang. Iya. Bagaimana kisah dari seorang yang Allah SWT hapus dari amalannya hanya karena dia mencap dirinya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni fulan bin fulan, tidak mengampuni fulan bin fulan. Jadi ala kulli hal, aqsam Allah ini secara asal itu tidak boleh dilakukan, karena di dalamnya terdapat sifat ujub pada diri seorang. Kalau orang, dan bentuk dari aqsam Allah yang tercela ini ketika seorang mengatakan, iya, wallahi la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampunimu. Iya, apakah sudah pasti Allah tidak mengampuni seseorang yang dia beriman? Iya, belum pasti. Atau orang karena dia tidak, misalnya dia tidak mau sholat, namun selalu melakukan dosa misalnya. Kemudian seorang mengatakan, ini wallahi Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan menyelamatkanmu dari neraka. Itu sumpah Allah, aqsam Allah pada perkara yang tercela, dan itu yang tidak boleh. Apa alasannya? Tadi, seakan-akan cuma dia yang diampuni, orang lain tidak. Seakan-akan dia yang punya kebanggaan di sisi Allah, orang lain tidak ada. Dan itu su'adab bersama Allah. Dia memastikan Allah tidak mengampuninya. Dia memastikan Allah tidak akan menyelamatkan dari neraka. Itu su'adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkala jelas itu dari hal yang dibolehkan. Misalnya kata wallahi la yaghfirullahu musyrikan idza mata wa huwa musyrik. Cocok tidak? Cocok. Karena perkaranya jelas dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita baca hadis untuk lebih terang untuk menjelaskan lebih terang lagi dari bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Maqala rahimahullah عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Iya, lihat hadisnya. Kata Nabi SAW dari kata penulis dari Jundub bin Abdillah
Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi, berkata seorang, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak mengampuni fulan. Faqala Allah azza wa jalla, man alladhi yata'alla alayya, siapakah yang bersumpah atasku, alla aghfiru li fulan, bahwasanya saya tidak akan mengampuni fulan. Lihat, bahwasanya saya tidak akan mengampuni fulan. Ini jelas Allah SWT mengampuni dari dosa. Tidak ada yang memastikan fulan dia ampuni, fulan dia ampuni, tidak ada. Tapi memastikan sesuatu, Allah tidak akan mengampuni fulan, dia ampuni. Allah akan tanya, siapa orang itu? Siapakah dia? Inni qad ghafartu lahu, sungguh saya telah mengampuninya. Wa ahbattu amalak, dan saya telah menghapus amalan. Lihat, ihbat di sini disebutkan dari ihbat, bukan ihbat yang secara umum keseluruhan sebagaimana dosa syirik. Tapi ihbat di sini ancaman bahwasanya Allah akan menghapus amalannya ini karena hanya ucapan seperti itu. Iya, ucapan bersumpah atas Allah untuk Allah tidak mengampuni dosa fulan bin fulan misalnya. Atau dia katakan, wallahi la yaf'alullah li kata wa kata misalnya. Demi Allah, Allah pasti akan melakukan ini dan ini kepada saya. Dari bentuk apa? Kebanggaan diri sisi Allah. Ya, itu hal yang mencacati tauhid. Itu ada bersama Allah SWT. Seorang itu pada Allah berbaik sangka dengan doa. Iya. Tidak ada kebanggaan diri kepada Allah, tidak ada. Nabi SAW, para sahabat, iya, bersamaan dengan ketakwaan dan keimanannya, itu takutnya kepada Allah luar biasa. Tidak ada yang mereka banggakan dirinya kepada Allah. Dia jaminan untuknya ketika dia sholat, ketika dia ibadah, Allah akan mengampuni saya, Allah akan ini. Tidak ada. Ya, karena kewajiban takut itu harus ada pada diri seorang hamba. Itulah ciri orang beriman dengan benar. Ada rasa takutnya kepada Allah, keimanannya, amalannya tidak diterima. Adapun yang merasa dia seakan-akan sudah diterima, itu kebanggaan diri. Ya, ujub. Ada iftiqar, bangga diri pada dirinya terhadap Allah SWT. Iya. Allah sifati dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah melaksanakan dari ketaatan, hati-hati mereka wajilah, ada takut. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, iya, ahum yasrikuna wala yusalluna wa yasrul khamar wa yasnun. Apakah mereka ini orang-orang yang takut ini orang berzina, orang yang tidak sholat, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang membunuh? Artinya apakah mereka ini orang-orang yang melakukan dosa? Iya, artinya kalau dia takut kan seperti itu. Apa kata Nabi? La ya bintas siddiq, bukan. Ulaika alladzina yatasaddaquna wa yasumuna wa yusallun. Mereka orang-orang yang sholat, orang bersedekah, orang yang puasa. Walakinnahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka takut tidak diterima dari mereka amalan-amalannya. Lihat. Iya, ulaika yusari'una fil khairat, dan mereka ini orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Lihat, tapi mereka takut, ini kewajibannya. Jangan dia bangga diri. Orang kata, ya Allah, ini ada bersama Allah SWT. Apalagi dia dibarengi dengan apa? Sumpah, wallahi la yaf'alullahu kada wa kada li. Atau kepada orang lain, wallahi la yaghfirullahu fulan bi fulan. Fulan bin fulan. Itu ada bersama Allah SWT. Sudah dijelaskan tadi. Kata Sa'di ada apa? Ada sifat ujub atau ada kebanggaan diri kepada Allah, dan itu apa? Sifat tercela. Sifat tercela untuk seorang muslim. Iya, dan meninggalkan itu bentuk hal yang menyempurnakan dari tauhid. Kata beliau, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sungguh saya telah mengampuni untuknya dan saya telah menghapus dari amalanmu. Iya, amalanmu. Taib. Kata beliau, jadi ancamannya jelas ya, orang mengatakan seperti ini, bersumpah terhadap Allah SWT bahwasanya Allah akan melakukan ini dan ini kepada dirinya atau kepada orang lain.
Kata penulis wa fi hadis Abu Hurairah, annal qaila rajulun abid, yang mengatakan ini rajulun abid, orang yang rajulun abid artinya orang yang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Dia bicara hanya satu kalimat saja tapi rusak dunia dan akhiratnya. Apa yang diucapkan? Wallahi la yaghfirullahu li fulanin bin fulan. Ini hadis ada kisahnya. Disebutkan kana rajulan min Bani Israil, atau kana rajulan dua orang dari Bani Israil. Salah satunya ini adalah orang yang gemar dengan dosa, dan satunya lagi mujtahid fil ibadah. Beda atau tidak ini? Beda. Dan orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam ibadah ini, itu melihat orang yang berdosa ini. Iya. Kemudian dia mengatakan, kamu ini selalu saja buat dosa. Iya, artinya ingin menasihati begitu. Kamu dosa terus, dosa terus. Iya. Kemudian kata orang menjadi kurangi. Senantiasa seperti itu. Senantiasa seperti itu. Sehingga orang yang berdosa ini bilang, apakah Allah mengutusmu untuk, iya, kamu ini diutus oleh Allah untuk menjadi pendampingku, untuk mengatakan seperti ini. Saya senantiasa datang, kurang itu. Datang terus. Iya, datang terus. Akhirnya orang yang mujtahid dalam ibadah ini tidak senang dengan ucapannya. Kemudian dia katakan, pokok wallahi la yaghfirullah lak. Lihat, artinya orang yang bersungguh-sungguh ini datang kepada orang yang muznib, setiap hari katakan, kurang itu. Kemudian orang yang muznib ini bilang, apakah Allah mengutus untuk saya memang? Iya, sehingga setiap hari kau datang, setiap saat kau datang menyuruh saya. Akhirnya yang mujtahid ini dibilang, wallahi la yaghfirullahu lak. Kalau begitu Allah tidak akan mengampuni. Lihat, ini ucapannya siapa ini? Abid, mujtahid fil ibadah. Iya. Kemudian dia katakan juga, atau Allah tidak akan masukkanmu dalam neraka, dalam surga. Ini pemastian. Kemudian Allah mengambil keduanya, artinya sama-sama sudah mati. Maka yang satunya ini Allah berkata kepada orang yang mujtahid ini, berkata Allah kepadanya, ataktu atau akunta bi aliman ma fi yadi, apakah kamu tahu apa yang bersamaku, atau kamu mampu pada perkaraku? Maksudnya, kenapa kau katakan aku tidak akan mengampuninya dan dia tidak akan masuk surga? Apakah kamu tahu apa yang ada di ilmuku dan engkau mampu apa yang menjadi perkaraku? Iya, sehingga kau katakan seperti itu. Maka berkata Allah kepada mudnib, masuk ke dalam surga karena rahmatku, dan berkata kepada al-mujtahid, udkhulun nar. Kemudian berkatalah Abu Hurairah dalam hadis, takallam bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Lihat kisahnya. Jadi orang ini memastikan, artinya ada ta'ajub dia, karena dia mujtahid berarti untuknya surga, Allah ampuni. Karena dia pendosa, untuknya neraka, dan dia tidak ampuni. Tapi apa akibat dari ucapan itu? Iya, dia ucapkan dan rusak dunia dan akhiratnya. Karena dia bersumpah terhadap Allah pada perkara yang tidak ada yang ilmu padanya. Tidak ada ilmu padanya. Beda kalau sudah ditahu. Kita katakan, wallahi la yaghfirullahu lil musyrikin wa la yadkhulu al jannata. Pasti atau tidak? Pasti. Orang meninggal dalam keadaan dia musyrik, tidak masuk surga, kekal dalam neraka, dan tidak akan diampuni. Jelas. Kalau itu boleh atau tidak? Boleh, karena sesuatu yang pasti. Yang tidak boleh itu adalah ketika sesuatu itu pasti, apalagi dibarengi dengan sumpah Allah. Nah,
Baca. ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله. Iya, bentuk peringatan bersumpah terhadap Allah. Peringatan bersumpah terhadap Allah dengan maksud dengan ucapan wallahi la yaf'alullahu li kada wa kada, atau wallahi la tadkhulul jannah, wallahi la yaghfirullahu lak. Begitu. Naam. ثم قال رحمه الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه. Kaunun nar aqrabu ila ahadina min syirakin alih. Kebenaran neraka lebih dekat kepada kita, lebih dekat kepada kita daripada tali sandal. Di mana diambil ini? Dari mana? Dari mana diambil ini pendalilan ini? Di mana diambil ini? Iya, ucapan dari Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Iya, kalimat yang merusak dunia dan akhiratnya. Hanya karena apa? Kalimat saja, itu yang membatasi. Makanya lebih dekat. Lebih dekat kalimat, lebih dekat daripada tali sandal. Artinya yang menjadikan seorang masuk neraka. Neraka lebih dekat karena dengan kalimatnya dia masuk neraka. Sudah 6. ثم قال رحمه الله الثالثة أن الجنة مثل ذلك. Iya, dan surga semisal yang itu. Artinya kalau dia jaga kalimatnya itu untuknya surga. Nah. ثم قال رحمه الله الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. Iya. Di sini ada syahid. Kata beliau liqaulihi innar rajula la yatakallamu bil kalimati ila akhirih, itu seorang berbicara dengan kalimat, iya, kemudian kalimat itu membawanya kepada hal yang membahayakannya kepada neraka, atau dia berbicara satu kalimat yang bisa membawa kepada surga. Iya, membawa kepada surga. Jadi ini syahid dari apa yang sebelumnya juga. Bahwasanya sesuatu neraka lebih dekat daripada kita, kepada kita daripada tali sandal karena sekedar ucapan. Begitu pula surga. Dan syahidnya di mana? Di hadis ini, di hadis ini. Nah. ثم قال رحمه الله الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. Kata beliau anna ar-rajula qad yaghfiru lahu bisababi huwa min akrahil umuri ilaihi. Masya Allah. Masya Allah, lihat ini. Kata penulis, seorang itu kadang diampuni oleh Allah. Jadi ini sebab ampunan. Apa sebab ampunan? Bisababi huwa. Bisababi huwa min akrahil umuri ilaihi. Jadi kadang seorang diampuni karena sebab sesuatu yang menimpanya dan itu yang paling dia tidak sukai. Kisah dari hadis ini, seorang yang dia didatangi terus sama mujtahid fil ibadah ini. Kenapa? Kurang dosamu. Akhirnya dia bilang, kenapa kau datang terus? Iya, akhirnya dia tidak suka itu. Kalau dikasih begitu, akhirnya itu menjadi sebab diampuni dosa. Terlebih tak kalah mujtahid bilang, wallahi la yaghfirullahu lak, wallahi la tadkhul jannah. Artinya, kenapa kau bilang begitu? Sesuatu yang tidak sukai. Justru itu menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, maka kata Allah dalam hadis tersebut kepada al-mudnib, udkhulul jannah bi rahmati. Iya. Masuk ke dalam surga karena rahmatku, yaitu diberi ampunan. Dan penuh neraka, al-mujtahid masuk ke dalam neraka karena ucapanmu itu. Artinya hal yang menimpa, kadang kita menimpa kita sesuatu yang kita tidak sukai, iya, itu menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bilang kita melihat sesuatu itu jelek, kemudian kita ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang sesuatu yang tidak kau sukai tapi itu kebaikan. Dari sisi mana? Ini dia.
memang terjadi itu kejelekan, sesuatu yang kita tidak sukai, tapi yang dilihat di mana? Akibatnya, buahnya apa itu? Ampunan, kebaikan. Iya, ini sudah berlalu di mana? Di bab tentang sabar ya. Sabar. Orang ditimpa musibah, jangan dianggap ini Allah ingin saya ini begini. Tidak ada itu. Seorang mukmin kalau ditimpa musibah, semuanya adalah kebaikan, pasti. Tapi dengan satu syarat, apa itu? Sabar. Sabar. Inna Allah idha habba abdan ibtala. Paman radiyah falahu ridha. Harus sabar. Tapi kalau dia paman syahidah, awas falahu asud. Tapi kalau dia tidak terima, iya, bukannya kebaikan tapi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dari bab ini, insyaallah kita lanjutkan lagi. Iya, masih ada setengah jam terus. Thumma qala rahimahullah, babu la yustashfa'u billahi ala khalqih. Apa? Apa? Babnya? Bab la yustashfa'u billahi ala khalqih. Iya. Kata beliau, bab la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Iya. Bentuk meminta, tidak boleh dimintai syafaat Allah kepada makhluknya. Iya. Tidak boleh dimintai syafaat untuk Allah dari makhluknya. Iya. Karena dibahas ini dalam permasalahan syafaat itu asalnya, syafaat itu dari mana? Kalau dikatakan syafaat, misalnya rakyat, menteri, raja. Jadi kalau tolong syafaat itu dari bawah ke atas, siapa yang diminta syafaat? Rakyat ini kepada siapa? Malik. Kepada Malik. Iya, itu syafaat. Oleh karena itu jangan dimintai syafaat Allah untuk kepada siapa? Kepada makhluknya. Jadi wazir, iya, wazir menyampaikan syafaat Allah, minta untuk Allah kepada siapa? Kepada makhluknya. Jadi makhluknya memberi pertolongan, bantuan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Itu dari hal yang jelek kepada Allah SWT. Karena Allah SWT yang memiliki syafaat itu. Allah yang memberi syafaat. Maka tidak dimintai syafaat Allah kepada makhluknya. Bagaimana caranya? Iya. Bagaimana caranya sang pemilik syafaat dimintai kepada makhluknya? Seakan-akan kalau raja ini ingin bagaimana supaya ditolong oleh rakyatnya, ditolong oleh siapa yang dibawahi, melalui apa? Wazirnya, tolong kalau bisa mungkin rakyat ini bantu saya dan seterusnya. Itu apa? Dari atas ke bawah. Sedangkan syafaat itu dari mana? Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Jadi syafaat asalnya itu dari bawah ke atas. Artinya yang di bawah minta syafaat kepada yang di atas, bukan yang di atas minta ke bawah. Jadi jangan la yustashfa'u billah ala khalqihi. Jangan Allah itu dimintai syafaat kepada makhluknya, Iya, karena seorang tidak memiliki apa-apa. Apa yang diharapkan? Seorang itu butuh kepada Allah. Seorang itu butuh kepada Allah, dan Allah yang mencukupkan segala sesuatunya kepada makhluk. Lalu apa yang diharapkan? Allah meminta syafaat, Allah diminta syafaat kepada makhluknya. Apa yang diinginkan Allah kepada makhluknya? Tidak ada. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang diinginkan pada bab ini tidak boleh menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi'i terhadap makhluknya. Tidak boleh menjadikan Allah SWT sebagai syafi'i terhadap makhluknya. Jadi dikatakan Allah SWT sebagai penyampai kepada makhluknya. Kita butuh kepada
seseorang, kemudian Allah SWT yang menjadi apa? Penyampai dari hal tersebut. Jadi dia penengah. Seorang kalau kita kepada Allah, siapa yang menjadi penengah? Rasulullah SAW. Ketika di hari Yaumul Uzma nanti, di Syafaatul Uzma nanti, siapa yang meminta kepada Allah untuk ditegakkan qada? Nabi SAW. Nabi SAW yang meminta kepada Allah untuk Allah tegakkan hisab, tegakkan keputusan. Iya. Maka jangan dijadikan Allah sebagai penyampai untuk kita kepada makhluk. Kita butuh misalnya kepada, kalau diibaratkan kita butuh kepada fulan bin fulan, tapi kita katakan, ya Allah, jadilah penyampai syafaatku padanya. Iya. Jadilah penyampai syafaatku kepadanya. Karena syafaat itu dimintai dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Bukan Allah yang minta kepada makhluknya untuk diberikan syafaat kepada fulan. Iya. Untuk diberi syafaat kepada fulan, untuk diputuskan, tolong. Iya. Seakan-akan kita katakan Malik ini Malik kepada wazirnya, bawahannya kepada rakyatnya, rakyatnya kepada Malik, kemudian kepada wazirnya, tolong kamu, dia minta syafaat ini melalui saya, kalau bisa kamu ini. Iya. Dia yang paling atas, harusnya dia yang mengarahkan wazir dan rakyatnya. Jangan dia diperintah untuk kepada wazirnya, dan wazirnya di mana dia? Siapa yang lebih tinggi? Wazir atau Malik? Malik. Inilah bab ini. Jangan la yustashfa billah ala khalqihi, dijadikan Allah sebagai syafi', pemberi syafaat, di sisi makhluknya. Di sisi makhluknya. Ini karena perkara Allah SWT agung. Kalau dia dimintai syafaat terhadap makhluknya, dan ini kembali lagi menjadi suul adab, dan ini hal yang menafikan dari tauhid. Jadi ini pembahasannya terakhir ini berkaitan dengan itu, bagaimana memperbaiki adab kepada Allah SWT dari ucapan ataupun perbuatan. Jangan melakukan hal-hal yang bisa mencecati dari tauhid dengan melakukan hal yang tidak pantas untuk Allah, atau hal yang dengannya menjadi jelek untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, nah, ثم قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود. Iya, jelas hadisnya. Kata penulis rahimahullah, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rabiun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, itu datang badui, orang-orang pedalaman datang kepada Nabi, kemudian ya Rasulullah, nuhikatil anfusu waja'al iyal, hati ini telah lelah dan keluarga telah lapar. Wahalakatil amwal, dan harta-harta telah binasa. Masa pacekik, terjadi musibah. Fastasqilana rabbak, maka mintalah hujan untuk kami kepada Rabbmu. Mintalah hujan untuk kami kepada Rabbmu. Ini minta apa? Syafaat, wasilah, doa, untuk didoakan, bermakna doa. Kemudian kata orang ini, fa inna nastashfi'u billahi 'alaika, fa innahu nastashfi'u billahi 'alaika, kami meminta syafaat kepada Allah atasmu, untuk kamu ini menjawab dari doa kami. Artinya supaya kamu ini mendoakan kami. Wabika 'ala Allah, dan kepada engkau denganmu kepada Allah SWT. Kalau ini jelas. Istashfa'a bika 'ala Allah. Kalau ini jelas. Artinya jadikan wasilah siapa? Nabi, untuk disampaikan doa kepada
Allah SWT. Kalau ini yang pertama tadi tidak. Allah sudah disampaikan kepada Nabi supaya Nabi ini mau mendoakan kami. Iya. Kata Nabi SAW, faqala Nabi subhanallah. Subhanallah, lihat. Ini Nabi SAW marah. Berarti hal tersebut tidak boleh. Kalau orang menjadikan Allah SWT sebagai syafi' terhadap makhluknya. Famazala yuzabbihu hatta urifa dalika. Terus menerus Nabi SAW bertasbih subhanallah, subhanallah, sampai diketahui kebencian bahwa Nabi tidak suka di mana, di wajah-wajah sahabatnya. Artinya tak kala Nabi tidak suka itu dan Nabi dilihat ketidaksukaannya itu di wajah temannya, di mana sahabatnya. Artinya sahabat Nabi berubah mukanya ketika Nabi SAW terlihat marah. Itu kadang ya, kalau orang, kadang kita tidak lihat wajahnya orang yang marah ini, tapi kita tahu dia marah ketika wajahnya yang bersama di situ itu berubah. Sama ya kalau kalian misalnya, kalian main-main terus dimarahi sama pengajarnya, apa kalian lakukan? Langsung tunduk. Berarti ada masalah ini. Yang berbicara ini sedang apa? Sedang marah. Kenapa? Karena dilihat dari kalian. Ada yang sudah tunduk, tidak mau angkat kepala. Iya, jadi ditahu itu Nabi marah karena dilihat wajah-wajahnya siapa? Siapa wajah dari ashabi. Suma qala, waihak, celaka. Celaka engkau. Atau dari Allah, apa kau tidak tahu siapa itu Allah? Kenapa kau jadikan Allah sebagai syafi'? Iya, sebagai syafi'. Atau dari Allah, apa kau tahu siapa itu Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Karena perkara Allah lebih besar daripada itu. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya Allah tidak dimintai syafaat terhadap seorang pun dari makhluknya. Iya, tidak dijadikan sebagai syafi'. Iya, terhadap makhluknya. Dia perantara supaya makhluk ini mau menjawab kita, memberi apa yang kita inginkan kepadanya. Iya, itu tidak. Karena Allah SWT a'zam min hada, lebih besar daripada ini, dan dia pemilik dari segala sesuatu. Pemilik dari segala sesuatu. Taib, sekarang baca masail. ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. Taib. Ingkaru ala man qala nastashfi billahi alaik. Pengingkarannya dari mana? Karena Nabi SAW mengatakan subhanallah, subhanallah. Taib, terus. ثم قال رحمه الله الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. Kata beliau, tagayyuran, perubahannya dengan perubahan yang diketahui pada wajah-wajah sahabatnya dari kalimat ini. Jadi ucapan subhanallah, pengingkarannya pertama. Pengingkaran yang kedua dari mana? Kemarahan Nabi. Di mana ditahu marah Nabi? Melihat dari wajah. Iya. Kenapa Nabi SAW murka dari hal itu? Dari mana? Ucapan nastashfi'u billahi alaika. Nah. ثم قال رحمه الله الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. Iya, dan Nabi tidak mengingkari kalau mengatakan nastashfi'u bika 'ala Allah. Karena memang seorang itu minta kepada Allah SWT menjadi wasilah. Seorang datang, ya Rasulullah, istasqi lana rabbak, mintakan hujan untuk kami kepada Rabbmu. Minta. Itu doa, minta untuk didoakan. Tapi ini tidak. Allah kepada makhluknya. Supaya makhluk ini mau menerima permintaan kami, ya Allah. Iya. Seakan-akan Allah diperintah menunjukkan bahwasanya dia dibawa daripada siapa? Makhluknya kalau begitu. Iya. Dibawa dari sedangkan Allah SWT yang mengatur semuanya, memiliki semuanya. Tidak perlu untuk Allah diperintah untuk hal tersebut. Nah. ثم قال رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. Tanbih ala tafsir subhanallah, bentuk peringatan akan tafsir subhanallah. Maksudnya tafsir subhanallah, subhanallah kalau diucapkan itu menunjukkan itu hal yang menakjubkan. Apakah
hal yang membuat ta'ajub atau hal yang bentuknya pengingkaran. Seperti dalam kisah di mana seorang yang meminta untuk dijadikan apa? Dzatan wat. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Dalam riwayat Subhanallah. Itu pengingkaran. Naam. ثم قال رحمه الله الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. Dan juga Subhanallah itu artinya Allah Maha Suci dari hal tersebut. Jadi itu dikatakan Subhanallah maksudnya Allah Maha Suci dari apa yang mereka katakan ini. Ya. Iya. Artinya tidak pantas untuk Allah ketika seorang mengatakan nastasfi'u billah alaika. Itu tidak pantas. Makanya Nabi SAW katakan Subhanallah, Maha Suci Allah dari hal tersebut. Karena itu mengandung pengurangan untuk Allah, kekurangan untuk Allah. Sedangkan Allah SWT suci dari segala kekurangan. Makanya disebut Subhanallah. Apa artinya Subhanallah? Maha Suci Allah dari kekurangan-kekurangan. Kemudian kata beliau, annal muslimina yas'alunahu al-istisqa. Bahwasanya kaum muslimin ini meminta kepada Nabi SAW al-istisqa, yaitu memintakan untuk diberi hujan. Iya, minta kepada Allah untuk Allah memberi hujan kepadanya. Iya, annal muslimina yas'alunahu, yaitu yas'aluna an-Nabi SAW al-istisqa, untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi ini jelas ya, bab ini dari hal kenapa dikatakan tidak boleh itu tadi. Pertama sul adab bersama Allah Subhanahu wa taala, dan itu hal yang tercela, Kemudian yang kedua, bahwasanya Asy-Syafi'i ini itu tidak wajib untuk ditaati. Iya. Tidak wajib untuk ditaati. Dan Allah munazzahun an dzalik, artinya kalau dijadikan Syafi'i, iya, itu Syafi'i itu yang meminta syafaat, iya, untuk seorang memberi syafaat kepada yang lain, itu tidak harus ditaati. Iya, misalnya, seorang rakyat pada wazir, pada malik, paham? Iya, ketika wazir ini minta kepada rakyat, minta kepada wazir, tolong kamu sampaikan kepada Malik, kami ini begini dan begini. Ini Malik, apakah dia wajib taati wazir atau tidak? Tidak wajib. Kalau dia cocok, iya. Kalau tidak, tidak usah itu. Sekarang kalau Allah dijadikan sebagai syafi'i kepada makhluknya, iya, untuk makhluknya, berarti Allah tidak wajib ditaati. Sedangkan apa? Allah itu apa? Kalau dijadikan syafi'i berarti turun derajatnya. Ya kan? Tidak wajib ditaati. Sedangkan Allah itu apa? Wajib ditaati atau tidak? Wajib ditaati. Ketika dijadikan syafi'i berarti menjadikan dia tidak wajib ditaati. Artinya ketika dia datang kepada makhluk, ketika dia berkata kepada makhluk, iya, ini minta untuk diberikan ini, diberikan itu. Terus apa kata makhluk? Tidak usah. Berarti Allah ditaati atau tidak di situ? Tidak berarti. Itulah kenapa dikatakan tidak boleh meminta syafaat, menjadikan Allah sebagai memberi syafaat, syafi'i untuk makhluknya, karena akan menjadikan Allah ini kurang, tidak suci, tidak bersih dari kekurangan. Bisa dipahami? Iya. Itu su'u adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kedua terakhir, baca. Ini mudah ini. Mudah, dan setelahnya panjang mudah juga. Nah, terus. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. Iya, bab apa yang datang pada penjagaan Nabi tentang menjaga tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan. Sudah lewat ini? Sudah lewat atau belum? Di bab keberapa? 22, 21. Iya. Khilaf ulama. Iya, di bab ke-20-an ya, 21, 22. Sama tidak? Tapi apa perbedaannya? Saya bisa jawab. Kalau dia jawab, besok hari Sabtu saya datang, saya kasih hadiah. Hari Syam.
Apa yang beda? Sama, artinya sama-sama menjaga tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan, sama-sama. Iya. Yang lain. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ini sebenarnya. Ada yang ingat atau tidak? Ahsan. Terus kalau ini? Ahsan, itu dia. Kalau yang pertama itu disebutkan dengan penjagaan dari mana? Tentunya perbuatan. Menjaga tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan dari sisi perbuatan. Kalau ini dari sisi apa? Ucapan. Makanya dibahas-bahas itu ucapan. Ya, jangan mengatakan assalamualaikum. Iya. La taqul masyaallah wa syi'ta. Itu dia penjagaannya. Hasan. Baik, ini selesai sebenarnya ya penjagaannya. Jadi Nabi itu diutus untuk menjaga tauhid dari ucapan atau perbuatan dan menutup jalan-jalan kepada kesyirikan secara perbuatan atau ucapan. Iya, perbuatan atau ucapan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, datang mengajarkan kepada tauhid dan menjaga tauhid dan menutup jalan-jalan kepada kesyirikan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, la taqulu masya Allah wa syi'ta. Ini apa namanya? Apa ini? Penjagaan terhadap tauhid. Walakin qulu masya Allah summa syi'ta. Ini apa? Mengajak kepada tauhid, untuk menjaga tauhid. Paham? Iya. Ini sudah mau habis ini. Di 5% lagi suaraku. Terus. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال سيد الله تبارك وتعالى قلنا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. نعم. Kata beliau rahimahullah ta'ala dari Abdullah ibn Asy-Syikhir. Abdullah ibn Asy-Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir. Saya pergi diutus ke Bani Amir. Artinya intalaqtu fi wafdi ila Rasulullah SAW, yaitu saya utusan dari Bani Amir kepada Rasulullah SAW. Fakulna, maka saya katakan kepada Rasulullah tak kala saya diutus, fakultu anta sayyiduna, engkau adalah Tuhan kami, itu yang termulianya kami, Tuhan kami. Karena Nabi SAW katakan, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Ya, tak kala diutus ini Abdullah bin Syikhiri, utusan dari Bani Amir kepada Rasulullah. Tak kala dia datang, Abdullah bin Syikhiri berkata kepada Rasulullah, anta sayyiduna. Ini apa pujian kan? Anta sayyiduna. Iya. Faqala, apa kata Nabi? As-sayyidu Allah tabaraka ta'ala. Sayyid itu Allah. Lihat. Pertanyaannya, apakah tidak boleh mengatakan anta sayyiduna? Sedangkan Nabi SAW katakan ana sayyidu waladi alam. Waladi Adam yaumal qiyamah. Tapi kenapa katakan as-sayyidu Allah tabaraka ta'ala? Penjagaan terhadap tauhid. Penjagaan terhadap tauhid. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Dikhawatirkan ini engkau jatuh dalam gulu. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Engkau yang paling utamanya dan engkau yang paling besarnya dari sisi kemuliaan. Iya. Maka Nabi katakan qulu biqaulikum.
Jangan ucapkan begitu. Bilang apa yang biasa kalian ucapkan di tengah manusia, santai saja. Au ba'di qaulikum, atau sebagian dari ucapan orang-orang di tengah kalian. Iya, maksudnya kebiasaan kalian apa? Jangan berlebihan. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan ini memberi pengaruh kepada kalian, membawa kalian kepada gulu. Lihat. Jadi Nabi itu dengan penjagaan tauhid seperti itu. Iya, jangan berlebihan. Walaupun itu boleh, jangan berlebihan. Biasa saja. Biasa saja. Lihat. Ini ada ya ulama, sebagian tak kala ditanya tentang hukum, apa hukum misalnya menyembelih di kuburan. Apa hukum menyembelih di kuburan? Tawaf di kuburan. Apa hukumnya? Haram. Kenapa haram? Apa hukumnya? Tawaf di kuburan, menyembelih di kuburan. Yang mana benar ini? Qaulun wahid. Apa itu? Apa? Minimal bidah. Kenapa begitu jawabannya? Maksimalnya apa? Apa? Dirinci begitu? Dirinci. Bagaimana rinciannya? Kalau untuk Allah itu syirik kecil, bid'ah yang mengantar kepada syirik akbar. Kalau untuk kuburan, penghuni kubur, syirik akbar. Kalau ada yang tanya, antum jawab begitu. Dirinci. Atau antum mengatakan, tidak boleh, haram. Haram, tidak boleh. Jangan dilakukan. Iya, itu kesyirikan. Begitu jawabannya. Jangan bilang rinci. Oh, kalau untuk Allah haram saja, tidak syirik akbar. Kalau untuk ini baru syirik akbar. Oh, tidak apa-apa. Iya. Artinya kalau begitu antum buka pintu namanya. Oleh karena itu, kalau ulama ditanya seperti ini, apalagi orang-orang maksudnya orang minta fatwa atau kalangan manusia yang belajar bukan dari tulab, dia katakan jangan, haram, syirik. Ya, nanti rinci syirik apa ya tergantung. Tapi katakan syirik. Kalau orang syirik, bahaya syirik. Dia bilang syirik akbar, syirik asghar ji. Iya, itu membuka pintu. Makanya semuanya haram. Dikatakan haram, itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Walaupun antum katakan ini syirik akbar, syirik asghar, tapi antum katakan syirik. Syirik. Kenapa? Karena kalau dikatakan rincian ini bisa membuka pintu. Makanya kata Nabi sini, as-sayyidu Allah. Walaupun itu kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam, saya ini pimpinan. Makanya kata ya sayyiduna. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kenapa dikatakan sayyidu Allah? Supaya apa? Menutup pintu-pintu. Iya, jadi bedakan di mana kalian berbicara, ya. Dan itu dipakai para ulama ketika ditanya fatwa-fatwa seperti itu. Iya. Seperti itu. Bukan mutlak artinya ini syirik akbar, tidak juga. Tapi itu menutup jalan. Iya, ada kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan di sana. Iya, dan ada kejelekan-kejelekan yang harus dihindari supaya tidak mengantar pada kejelekan yang besar. Taib. Kata beliau, katakan ucapan kalian seperti ucapan atau sebagian dari ucapan kalian, jangan kalian dipengaruhi oleh syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, manusia berkata kepada Rasulullah SAW, ya khairuna wa bana khairina wa ya sayyidina wa bana sayyidina. Lihat, pujian-pujian ini. Pujian kepada Nabi. Wahai Tuhan kami, yang terbaiknya kami. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum. Ucapkan ucapan kalian saja. Itu apa yang kalian ucapkan di tengah manusia bersama kalian. Wala yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan melalaikan kalian, membawa kalian, menyeret kalian. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluh. Saya Muhammad, hambanya dan rasulnya. Wa uhibbu an tarfa'uni, atau ma uhibbu, saya tidak suka kalau kalian mengangkat saya fawqa manzilatil ladzi anzalani Allah, di atas kedudukan yang Allah telah tetapkan untuk saya sebagai hamba dan rasul. Artinya menutup pintu-pintu. Jangan gulu,
biasa saja. Iya, biasa saja. Ya, kalau itu berjalan di kebiasaan manusia, orang rendah, orang tinggi, panggilannya seperti itu, ya biasa saja. Tidak usah berlebihan. Ini sebagai bentuk penjagaan tauhid dan menutup jalan kesyirikan. Nah, terus. ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو. Peringatan terhadap manusia dari keguluan. Kehati-hatian manusia terhadap gulu. Ya. Kata Nabi, qulu bi qawlikum. Qulu bi qawlikum. Iya. Naam. ثم قال رحمه الله الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. Tidak pantas, tidak boleh untuk seorang mengatakan atau ma yang bagi ayakula man qila lahu, tidak pantas seorang mengatakan kepada yang dikatakan untuknya anta sayyiduna. Ini tidak boleh kalau di situ ada sifatnya gulu, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kalau itu kebiasaannya boleh. Qulu bi qaulikum, maksudnya kalau itu yang memang ya anta sayyiduna, maka itu tidak ada masalah karena dibawa kepada hal yang tidak terkandung padanya keguluan. Tapi kalau ada keguluan di luar kebiasaan dari itu, berarti ada sifat di situ, ada masuk ingin mengangkat lebih daripada hal tersebut, maka itu dilarang. Itu dilarang. Makanya kata Nabi, qul bi qaulikum au ba'di bi qaulikum au ba'di qaulikum. Naam. ثم قال رحمه الله الثالثة قوله لا يستخرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. Iya. Kata beliau, jangan syaitan ini membawa kalian, menyeret kalian kepada dosa. Kata beliau, ma'annahum lam yakunu illa al-haq. Sedang mereka ini tidak mengatakan kecuali benar. Apa itu? Apa yang dikatakan? Anta sayyiduna. Ya kan? Ini ucapan benar atau tidak? Kalau dikatakan Nabi ini sayyiduna, benar. Nabi sendiri katakan, ana sayyidu waladi Adam. Sayyidun nas. Iya. Jadi wajar kalau dikatakan anta sayyiduna. Anta sayyiduna, tapi ala wajah al-adah. Tapi bukan di atas sisi gulu. Nah. ثم قال رحمه الله الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. Saya tidak senang kalau engkau mengangkat di atas kedudukan yang Allah telah tempatkan untuk saya. Apa itu? Abdullah wa Rasuluh. Sudah. Selesai. Satu lagi. Baca panjang ini. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. Baik. Ini terakhir. Dan ini bab mencakup semuanya dari awal sampai akhir. Penutup ini mencakup semua dari awal sampai akhir. Kata Allah SWT, ayat ini, bab ini tutup dengan ucapan Allah, ma qadarullah haqqa qadari. Di situ ada lanjutannya. Begitu saja. Ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Bumi seluruhnya pada genggaman Allah pada hari kiamat. Langit dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka syirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dari sisi mana? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ma qadarullah haqqa qadari, bagi siapa yang menyembah selain Allah. Ma qadarullah haqqa qadari, bagi siapa yang menyembah selain Allah. Jadi siapa yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ma qadarullah haqqa qadari, yaitu siapa yang menyangka, siapa yang mengatakan
bahwasanya Allah tidak mengutus Rasul kepada manusia. Itu juga orang yang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Yang ketiga, ma qadarullah haqqa qadari, siapa yang menafikan hakikat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Empat, ma qadarullah haqqa qadari, bagi siapa yang mengatakan Allah akan mengikop seorang hamba pada perkara yang tidak dilakukan oleh hamba. Sudah berapa? 4. Itu pahami itu semua. Ini mencakup tauhid dan akidah. Tauhid dan akidah. Jadi siapa yang melenceng dalam permasalahan tauhid dan akidah, ma qadarullah haqqa qadari. Paham? Hah? Yang menyembah selain Allah tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Yang mengatakan Allah tidak mengutus Rasul kepada manusia untuk menyampaikan agama, mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Iya. Yang tidak menetapkan, yang menafikan hakikat nama dan sifat, mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Yang mengatakan Allah akan mengikop hamba karena perbuatan yang tidak dilakukan oleh hamba, itu tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Yang lain, mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan bagi siapa yang menyangka Allah tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Iya. Dan Allah tidak mengikut Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan jika mereka mengatakan Allah boleh menghadap orang-orang yang taat. Allah boleh menghadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dari wali-wali Allah, walaupun dia tidak melakukan dosa dan maksiat, atau dia sudah bertobat dari dosa dan maksiatnya. Yang terakhir, mereka tidak mengagungkan Allah bagi siapa yang menganggap, yang meremehkan dari perkara Allah sehingga dia melakukan maksiat, dan mereka menganggap remeh larangan Allah sehingga mereka meninggalkan dari larangan tersebut. Lihat, atau melakukan dari larangan tersebut. Jadi yang terakhir ini, mereka melihat, menganggap remeh perintah Allah sehingga mereka tidak melakukan perintahnya, dan mereka menganggap remeh perbuatan larangan Allah sehingga mereka melakukan dosa tersebut. Jadi berkaitan dengan amr wa nahi. Mereka yang menganggap remeh perintah Allah, perintah sholat, puasa, menganggap remeh sehingga mereka tidak sholat, tidak puasa, itu tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Atau mereka yang menganggap remeh larangan sehingga mereka jatuh dalam larangan tersebut, tidak menganggap ini biasa ini, lakukan saja, itu tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Berapa tadi? 7. Itu semua maksud dari mereka, ma qadarullah haqqa qadari. Taib. Sekarang ayat ini akan dibawakan oleh penulis, itu menunjukkan bagaimana keagungan Allah. Bagaimana keagungan Allah yang terkhusus berkaitan dengan tauhid. Mereka yang berbuat syirik, mereka yang berdoa kepada selain Allah, mereka yang tidak takut kepada Allah, mereka yang berharap kepada selain Allah, mereka yang cinta kepada selain Allah, mereka yang berharap tawakal kepada selain Allah, mereka yang jatuh menggantungkan hatinya kepada selain Allah, mereka tidak mengagungkan sebenar-benar pengagungan kepada Allah, sedang Allah SWT yang memiliki segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Bagaimana keagungan Allah, kebesaran Allah dibanding kepada siapa yang mereka berbuat syirik.
Jadi nanti nih hadis dan ayat itu menjelaskan bagaimana agungnya Allah. Di ayat saja apa kata Allah? Wal ardu jami'an qabdatuhu. Bumi seluruhnya digenggam Allah. Was samawatu matawiyatun, dan langit dilipat. Langit ini, bumi di genggaman. Dengan tangan kanannya. Lalu kenapa kalian berbuat kesyirikan? Kenapa kalian berdoa kepada selain Allah? Kenapa kalian berharap kepada selain Allah? Sedangkan Allah yang Maha Besar, Al-Wasi', Al-Kabir, Al-Azim, bumi seluruhnya seperti seorang menggenggam biji jagung. Bagaimana itu? Bumi seluruhnya di tangan Allah seperti seorang yang menggenggam biji jagung, satu biji. Bagaimana besarnya itu? Iya. Allah SWT azim, kabir, wasi'. Naam, baca. ثم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجه. Terus akhirnya sudah. Wali muslimin an ibni Umar. Pelan-pelan. Supaya saya istirahat dulu sebentar. Jadi sudah kita terangkan maksud dari bab ini adalah bagaimana kita mengenal keagungan Allah. Seorang yang jatuh dalam kesyirikan itu tidak mengagungkan sebenar-benar pengagungan. Seandainya mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, mereka tidak akan berbuat syirik. Mereka tidak akan melanggar perintah, dan mereka tidak akan jatuh dalam larangan. Mereka akan bertawakal kepada Allah, mereka akan cinta kepada Allah, mereka takut kepada Allah, mereka berharap kepada Allah, mereka hanya berdoa kepada Allah, dan mereka hanya menyerahkan dirinya seluruhnya, ibadahnya, perbuatannya seluruhnya hanya kepada Allah. Tapi namun karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, maka mereka jatuh dalam kesyirikan. Apakah syirik akbar atau syirik akbar, asgor, atau dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Paham? Qala rahimallahu ta'ala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa habrun min al-ahbar, yaitu alim min ulama al-yahud, ila Rasulullah SAW faqala ya Muhammad inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba'in wal ardi ala isba'in wash-shajar ala isba'in wal ma'i ala isba'in was-sara ala isba'in wa sairul khalqi ala isba'in. Ya Rasulullah, kami mendapati, atau ya Muhammad, bukan dipanggil Rasulullah, ya Muhammad, orang Yahudi ini, ulamanya Yahudi, kami mendapati dalam kitabnya ini, dalam kitabnya kami mendapati Allah itu menjadikan bumi, langit seluruhnya di satu jarinya, bumi seluruhnya di jarinya lagi, pohon-pohon seluruhnya berada di jarinya, air seluruhnya di jarinya, tanah seluruhnya di jarinya, dan seluruh makhluk berada di jarinya. Lihat bagaimana semuanya ini di jari jemari Allah saja. Fayaqulu anal malik, kemudian Allah katakan sayalah pemiliknya, malik. Fadahikan Nabi SAW, Nabi tertawa dalam membenarkan ini. Membenarkan apa yang disebutkan oleh siapa? Orang Yahudi ini. Tertawa dia sampai kelihatan gigi rahamnya. Maksudnya, ya memang itu. Tasdiqan liqaulihi, membenarkan ucapan dari Yahudi ini. Betul. Betul, semuanya itu berada di jari jemari Allah, kecil. Summa qara'ah, kemudian Nabi membaca wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Ini dalam Al-Qur'an ini dibacakan.
Nah, langit, bumi seluruhnya berada di genggamannya. Yaumal qiyamah was samawati matawiyatun biyamini. Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Lihat. Kecil, mudah untuk Allah. Mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, wal jibalu wasyajar ala isba. Gunung dan pohon-pohon berada di jari jemari, satu jemari Allah. Summa yahuzzuhu, kemudian Allah mengayungkannya. Mengayungkan apa ini? Gunung dan pepohonan. Fayaqulu anal malik anallah. Dalam riwayat Bukhari, wa samawati ala isba, langit-langit di jari jemari. Wal ma'u, air, wassara, tanah, ala isba, di jari jemarinya. Wasairul khalqi ala isba, dan seluruh makhluk di satu jemari. Lihat. Ini menunjukkan bagaimana besarnya Allah. Lalu kenapa seorang jatuh dalam dosa? Apakah tidak takut kepada Allah? Kenapa jatuh dalam dosa, maksiat, syirik asghar, syirik akbar? Artinya, kalau mereka memang mengagungkan Allah, sebenar-benar pengagungan dan tahu Allah, maka mereka tidak akan jatuh dalam maksiat, kekufuran asghar atau kekufuran akbar, syirik asghar atau syirik akbar. Jadi ma qadarullah haqqa qadari. Nah, lanjut. ثم قال رحمه الله ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يكون أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من جديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. Nah, kata beliau dari Muslim, dari Muslim. Riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar marfu' sampai kepada Nabi SAW. Kata Nabi, yatayullahu samawat yaumal qiyamah. Allah melipat langit-langit pada kiamat. Summa ya'khuduhunna biyadil yumna. Kemudian Allah mengambil dengan tangan kanannya. Summa yaqulu, kemudian katakan anal maliku, sayalah raja. Ainal jabbarun, manakah orang-orang yang perkasa itu? Ainal mutakabbirun, manakah orang-orang yang sombong itu? Summa yatawil ardin, kemudian Allah melipat 7 langit, 7 bumi. Summa ya'khudhuhunna bishimali, kemudian Allah mengambil dengan tangan kanannya. Summa yaqulu, kemudian Allah katakan anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Subhanallah. Dia mana itu? Yang sombong itu mana? Iya, yang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Langit 7 digenggam. Bumi 7 juga digenggam, dilipat. Iya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, qala Rasul qala mas samawatu was-sab'u wal arduna as-sab'u fi kaffi ar-rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit, 7 langit dan 7 bumi itu di telapak tangan Ar-Rahman kecuali seperti biji kecil berada di tangan kalian. Bagaimana kecilnya itu? Ini langit dan bumi nih, 7 tingkat semuanya di telapak tangan Ar-Rahman. Allah kalau diibaratkan seperti seorang yang menggenggam biji kecil di tangannya. Itulah langit dan bumi, 7. Subhanallah. Iya, ma qadarullah haqqa qadari. Yang tidak tahu bagaimana keagungan Allah ini dan dia berbuat syirik, seandainya dia tahu, dia akan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan keharaman, meninggalkan maksiat, meninggalkan bid'ah. Iya, bagaimana agungnya Allah SWT, besarnya Allah. Wallahu wasi'un alim. Naam. Sudah. Masih ada satu. Qala Ibnu Jarir radhiyallahu rahimahullahu taala. Muhammad bin Jarir At-Tabari. Iya.
Abu Ja'far. Ini ada dua, ada Sunni, ada Syi'i. Muhammad bin Jarir At-Tabari, iya, Ibn Yazid. Ini Abu Ja'far At-Tabari, ini Sunni. Kalau Muhammad bin Jarir Ibn Rustam, Abu Ja'far juga, At-Tabari juga, tapi ini Syi'i. Bedanya di mana? Di kakek, hati-hati. Ya. Orang Arab itu tidak mau meninggalkan nasabnya karena itu. Iya, dia tahu sampai kakeknya. Kalau kita, antum tahu siapa kakeknya antum? Hah? Ya, lupa baru kakek bapaknya. Belum bapaknya. Iya. Itu orang Arab dia jaga sekali itu. Dia tahu. Kalau mana entah ada Muhammad bin fulan. 7, 8, 9. Bisa. Dia jaga. Kalau kita apa? Iya. Bisa-bisa bapak juga dilupa. Siapa nama bapak itu? Iya. Baik. Kata beliau, haddatsani Yunus bin Abdul Ala. Abu Musa As-Sadafi. Akhbarana Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab, Abu Muhammad Al-Misri. Qala ibn Zaid ibn Aslam. Iya, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Haddatsani abinya siapa ini? Zaid ibn Aslam. Qala Rasulullah SAW, mas samawatu sab'un fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi tursin. Tidaklah langit 7 dan kursi juga, tidaklah langit 7 ini dibandingkan dengan kursi, langit 7 dibandingkan dengan kursi, kecuali seperti 7 dirham yang dilemparkan di turs perisai. Kalau dikatakan tanah yang lapang, iya, tidak ada tempat di situ, luas. Dilemparkan 7 dirham itu di situ. Perbandingan antara langit 7 langit dengan kursi seperti itu. Iya, kecil langit 7 langit kan dibandingkan apa? Kursi. Dan kursi itu tempat kedua kaki Allah. Bagaimana besarnya Allah? Allahu Akbar. Bisa dipahami? 7 langit dibandingkan kursi seperti apa? Seperti 7 dirham dilemparkan di tursin, itu perisai atau dianggap tanah yang sangat lapang, luas, sejauh mata memandang. Di situ diletakkan 7 dirham. Itulah langit 7 langit itu. Dan yang lapang ini apa? Kursi. Bagaimana besarnya kursi? Bagaimana besarnya kursi? Besar, toh? Tapi kursi itu kata Abdul Abbas tempat kedua kaki Allah. Lalu bagaimana lagi dengan Allah? Bagaimana lagi dengan Allah? Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Inilah dorongan kita untuk mengagungkan Allah. Takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Baik. Wa qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mal kursiyyu fil arsi. Kemudian tidaklah kursi itu dibandingkan ars kecuali kahalqatin min hadid, seperti gelang dari besi, ulqiyat baina dhahrai falati min al-ard, dilemparkan di padang pasir. Perbandingan kursi dengan ars, dan ars itu tempat apa? Makhluk yang Allah beristiwa dia di atasnya. Subhanallah. Iya, kecil. Iya. Makhluk yang paling besar arsh. Tapi apa? Yang lebih besar lagi siapa? Yang beristiwa di atasnya. Siapa itu? Allah SWT. Antum bayangkan bagaimana besarnya arsh. Antum bayangkan bagaimana besarnya langit dan bumi. Kali 7. Besarnya langit dan bumi kali 7. Baru dibandingkan dengan kursi. Seperti 7 dirham dilempar di padang pasir. Padang pasir ini kursi, seperti gelang kecil dilempar di arsh. Di padang pasir lagi, itu arsh. Dan arsh di atasnya siapa? Allah SWT. Bagaimana itu? Subhanallah. Iya, makanya orang yang jatuh dalam kesyirikan haram itu tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Nah, terus. ثم قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش
لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زير عن عبد الله رواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة كثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره. Taib. Kata beliau rahimahullah ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala baina as-sama'i dunya wallati taliha 500 amin. Samai dunia. Antum lihat ini dengan langit yang setelahnya, langit kedua, itu perjalanan 500 tahun. Jauh. Wa baina kulli sama'in, dan setiap langit lagi sampai langit ketujuh 500 amin, 500 tahun perjalanan juga. Jadi dari sini 500 ke langit kedua, langit kedua, ketiga 500, ketiga sampai ke keempat, kelima, keenam, semuanya 500 perjalanan. Jauh. Baina sama'is sabi'ati wal kursi, dan langit yang ketujuh setelah atasnya ada kursi, itu 500 amin. Iya, 500 tahun lagi. Wal kursi wal ma, kursi dan ma, iya, itu 500 tahun perjalanan lagi. Iya, jalan kaki ini, bukan naik motor, bukan naik pesawat, jalan kaki. Naik pesawat saja setengah mati. Iya. Kalau naik pesawat berarti tambah jauh lagi berarti. Ya. Tapi 500 tahun perjalanan. Pokoknya tahu perjalanan kaki, perjalanan pesawat jauh, artinya jauh. Wal arsyu fawqal ma. Air di atasnya arsy. Wallahu fawqal arsy, dan di atasnya arsy Allah. Jadi jarak kita dengan Allah itu berapa? Bumi. Iya. Kalau arsy di atasnya air ini arsy, itu tidak tahu berapa. Dan di atasnya arsy Allah, itu tidak tahu berapa. Paham? Wallahu fawqa kulli syai'. Tidak ada di atasnya. Namun la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Bersamaan itu tak sedikit pun amalan seorang hamba luput dari Allah, tidak ada. Wallahu basirun bima ta'malun. Iya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang bilang Allah di atas, tinggi di atas, tidak tahu mata-mata kalian melihat kemana. Kha'inatal a'yun ini disebutkan kalau di depan manusia pandangannya Masya Allah, seakan-akan tidak mau melihat yang haram. Tapi kalau tidak ada orang, dia cari. Itu namanya kha'inatul a'yun, mata yang pengkhianat. Di depan manusia seakan-akan tidak mau melihat sesuatu kecuali yang baik, tapi di belakang manusia dia cari yang haram, dia lihat. Itu kha'inatul a'yun namanya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh jiwa. Kemudian akhrajahu Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, Hamad bin Salamah, an Asim ibn Abi Najud, an Zirri, ya, an Abdullah, an Zirri ibn Hubaysh, an Abdullah ibn Hasan, rawahu binahwi al-Mas'udi, an Asim, an Abi Wa'il, an Abdullah, ya, Abi Wa'il itu Syakik ibn Salamah, an Abdullah Mas'ud, qalahu al-Hafidh ad-Dhahabi rahimahullah, qala walahu turuk, itu hadis ini hasan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadaruna kam baina as-samai wal ardh, apa engkau tahu antara jarak langit dan bumi? Qulna Allah wa Rasul alam, qala bainaha masiratu 500 sana, antara bumi dengan langit itu perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama',
Dan setiap langit ke langit itu masiratu khamsimiyah sana, 500 tahun berjalan. Lihat, wa kasifu kulli sama'in masiratu khamsimiyati sana, dan tebalnya satu langit seperti perjalanan 500 tahun juga. Iya, kalimi. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal 'arsy bahrun, dan antara langit ketujuh dengan arsy, ini arsy berarti ada kursi, ada air, kemudian arsy seperti bahrun, lautan, asfalihi wa ala, yang di atasnya dengan yang di bawahnya, kama baina as-sama'i wal 'arsy, seperti langit dan bumi. Berapa itu? 500 tahun perjalanan. Wallahu subhanahu fawqa dalik, dan Allah di atas arsy, di atas seluruhnya, langit, bumi, kursi, air, arsy. Walaysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam, tapi Allah tidak pernah luput sedikit pun dari amalan anak cucu Adam. Jadi jangan bilang Allah di atas, Allah tidak. Iya, lihat, ini disebut Allah SWT di atas dan Allah bersama kita. Apa yang bersama kita? Penglihatannya, ilmunya, pengaturannya, itu dia. Bersamaan Allah di mana? Tinggi di atas arsy-Nya, tidak ada yang di atasnya lagi. Iya, huwal awwalu wal akhiru wa zahir, yaitu laisa fawqaka syai', tidak ada lagi di atasmu sesuatu apapun, engkau yang paling di atas. Baik, selesai kita dari bab ini. Apa yang tuan ambil di sini? Mananya? Bagaimana seorang mengetahui apa? Keagungan Allah. Dan dengannya dia semakin takut dan semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jatuh dalam maksiat, lihat ini. Selain mengingat adab Allah, lihat juga bagaimana kebesaran Allah. Ketika Allah mengadab, bagaimana kita kecil, lalu Allah mengadab kita. Subhanallah. Taib, 5 menit baca masail, cepat. ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Iya, ini sudah ya, baca. ثم قال رحمه الله والثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكرونها ولم يتأولوها. Iya, ilmu tentang seperti ini, tentang Allah SWT, sifat asmi'. Iya, sifat apa ini? Jari jemari. Itu ada pada mereka. Mereka tidak mengingkari dan mereka mentawil. Kalau sekarang, jangan bilang berarti orang Yahudi lebih bagus. Pemahamannya lebih bagus. Karena menetapkan asbi' dan tidak mengingkari dan tidak mentawil. Artinya, akalnya lebih lurus. Nah. ثم قال رحمه الله الثالثة أن الخبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتكرير ذلك. Iya. Orang yang datang dan menyebutkan ini kepada Nabi dan Nabi membenarkan dan turun ayat membenarkan lagi. Nah. قال رحمه الله الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. Iya, tertawanya Nabi tatkala al-habar ini menyebutkan ilmu yang agung ini, yaitu apa? Bagaimana Allah melipat semuanya berada di jari jemari Allah seluruhnya. Nah. ثم قال رحمه الله الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. Penyebutan tegas dua tangan untuk Allah. As-samawat fi yadil yumna wal ard fi yadil ukhra. Ini sudah kita terangkan di bab tentang nama. Apa? Sifat yad. Enggak usah kita terjemah lagi. Naam. ثم قال رحمه الله السادسة التصريح بتسميتها الشمال. Iya, tasrih bi tasmiyatiha shimal. Ini ada khilaf ya. Sesuai dengan hadisnya. Ini sudah kita antum merujuk saja. Naam. ثم قال رحمه الله السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. Penyebutan orang-orang yang perkasa dan orang yang sombong ketika Allah menggenggam semuanya. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Nah, itu panggilan. Mana dia? Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih sombong, tidak berkasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. ثم قال رحمه الله الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. Seperti biji kecil di telapak tangan kalian. Apa ini? Perbandingan apa ini? 7 langit berada di genggaman tangan Allah seperti biji kecil berada di genggaman manusia. Kecil sekali. Nah. ثم قال رحمه الله عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. Idhamul kursi بالنسبة إلى السماء. Agungnya kursi kalau dilihat dari langit. Bagaimana besarnya? Besar, ya, besar sekali. Nah. ثم قال رحمه الله العاشرة
'izamul 'arsy binisbati ilal kursi. Ya, besarnya ars binisbati al-kursi. Berarti ars ke langit. Waduh. Enggak tahu. Ya, terus. ثم قال رحمه الله الحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء. Iya, ars itu bukan kursi, bukan air. Artinya kursi lain, ars lain, ma lain. Bisa ya? Iya, jangan bilang kursi itu ars, tidak. Kursi itu tempat kedua kaki Allah. Ars itu tempat di mana Allah beristiwa di atasnya. Bukan bersemayam, bukan duduk, tidak. Beristiwa, tinggi di atasnya. Dan air itu, ya air, antum tidak tahu air. Nah, terus. ثم قال رحمه الله الثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء. Iya, berapa jarak antara langit ke langit? 500 tahun perjalanan. Terus. ثم قال رحمه الله والثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. Jarak antara langit ke-7 ke kursi. 500 tahun perjalanan. Terus, ini pertanyaan. قال رحمه الله والرابعة عشر كم بين الكرسي والماء. Ini bukan pertanyaan ya, ini namanya kam khobariyah. Kam khobariyah namanya. Iya. Betapa jauhnya jarak antara langit dan bumi, langit ke kursi, begitu. Bukan kam khobariyah ini. Ya, bukan kam istifhamiyah. Ya, tapi bentuk pengkhobaran. Betapa takjub, betapa jauhnya, begitu. Ya, betapa jauhnya. Ada kisah ya di Syekh dulu di Yaman itu ada, kalau dia mulai darus dikatakan kam korona hadis barihah. Iya. Jadi dia pertanyaan, berapa hadis yang kita baca kemarin? Ada yang jawab, teman di samping, dia bilang, Masya Allah. Saking tidak mau jawab, dia bilang, ini kam khobariyah ini, bukan istifhamiyah. Tidak mau dijawab, dia bilang, Masya Allah. Iya, terus. ثم قال رحمه الله الخامسة عشر أن العشر فوق الماء. Bahwasanya Allah di atas, arsy di atas air. Terus. ثم قال رحمه الله السادسة عشر أن الله فوق العرش. Iya, dan Allah di atas arsy, tinggi atas arsy-Nya, dan tidak ada lagi makhluk di atasnya. Naam. ثم قال رحمه الله السابعة عشر كم بين السماء والأرض. Iya, betapa jauhnya jarak antara langit dan bumi. Berapa jaraknya? 500 tahun. Iya. Terus orang yang naik ke bulan itu? Iya, sebagian katakan sekarang, kata saya dengar dari sebagian ulama, sekarang itu zaman modern, artinya bisa saja orang sampai ke bulan. Iya, dengan alat yang dia pakai. Dan itu tidak diingkari dari kecanggihan alat. Dulu kalau kata, apakah seorang yang berada di mana di Saudi sana dengan di sini, ya, bisa saling menghubungi dulu, saling tahu kabar? Tidak. Sekarang bisa. Jarak Saudi dengan Indonesia bisa berapa jaraknya kalau mau jalan kaki? Sekarang berapa jam? 11 jam sampai. Apa yang membedakan itu? Alat. Jadi bisa saja mungkin. Bisa saja. Nah. ثم قال رحمه الله كثف كل سماء 500 سنة. Tebalnya dari setiap langit itu sebanyak sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Tebal. Antara langit pertama ke langit kedua jaraknya 500 tahun perjalanan, dan tebalnya itu sebanyak 500 tahun perjalanan lagi. Nah. ثم قال رحمه الله التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أسلافه وأعلاه 500 سنة والله سبحانه وتعالى أعلم. Iya, dan al-bahr itu apa namanya? Lautan yang di atas langit itu, antara yang paling tingginya dan paling rendahnya itu juga di bawahnya yang paling atasnya sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan, semisal dengan apa yang disebutkan di antara langit dan ketebalan dari langit tersebut. Alhamdulillah, selesai kita dari bab ini. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dari apa yang kita pelajari ini, dan selesai pula dari silsilah kita di tahun pertama, walaupun dengan cara yang cepat. Iya, dan insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan di tahun depan, di tahun kedua, dengan silsilah yang sama tapi lanjutan. Iya, beberapa silsilah yang belum kita selesaikan dari tauhid dan akidah, itu berlanjut nanti insyaallah sampai tahun ketiga. Iya, jadi diharapkan kepada teman-teman itu sebagaimana nasihat dari Ustadz. Ya, jangan berhenti belajar. Kalau keluar dari sini tapi jangan pergi jadi tukang beca
antum sudah belajar, kalau mau pergi yang lebih lagi. Iya. Pergi yang lebih. Tapi kalau antum tinggal lebih bagus karena akan berjalan silsilah. Artinya antum tidak mengulang lagi. Tapi yang terpenting adalah seorang tetap belajar istiqomah. Iya. Jangan terputus dari belajar. Kalian ini mau pulang, toh? Kalian mau pulang. Iya. Pulang itu tempatnya futur. Iya. Pulang itu tempatnya futur. Banyak orang yang sudah pulang. Tapi karena lingkungan, iya, dan keadaan itu membuat dia kecintaan terhadap ilmu itu hilang. Jadi salah satu hal yang supaya kalian bertahan adalah bagaimana ilmu dan pelajaran itu terus dilanjutkan. Karena kata Syekh Abdul Hakim Nakhibi hafizahullah taala, a'zamul afad li talabil ilmi adalah inqita'ud durus. Bencana yang paling besar terhadap penuntut ilmu adalah terputus dari belajar. Kalau sudah terputus itu mi. Tunggu mi. Ya, jadi caranya adalah kalian banyak belajar, mengulang. Iya, kalau kalian tetangga, aja temannya setiap hari murojaah. Kalau kalian tidak ada, cari di mana. Iya, kalau tidak jangan pulang. Jangan pulang. Di sini insya Allah mungkin dibolehkan tinggal. Boleh. Iya, yang pakai pesawat, pakai kapal apa namanya? Enggak usah pulang. Sini saja. Pantang pulang sebelum berhasil. Iya. Kalau yang dekat-dekat, ya bisalah lihat orang tua, ya kan? Iya, saya kira itu insyaallah semoga kita diberi izin lagi oleh Allah SWT untuk dipertemukan di pertemuan berikutnya. Baik, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang atau kesalahan, ya itu dimaafkan karena kita ini juga lagi belajar. Kita juga ini lagi belajar. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.